Jadi, untuk mengatasi ini apa yang harus dilakukan? Memang kolaborasi. Mhm. Kolaborasi pihak siapa? Satu ya pemerintah. Mhm. Apa tugasnya pemerintah? Membuat kebijakan. Satu di Mmm. antaranya adalah regulasi. Mhm. Kita sudah ada payung Perda Mhm. Nomor 1 Tahun 2024 tadi itu, Mhm. perlindungan dan pemberdayaan. Selain itu adalah kemudahan pembiayaan, kan begitu. Oh, Dan mhm. kita di tahun 2026 ini akan ada penyertaan modal 300 miliar untuk tambahan pelaku UMKM. tiga Satu ratus miliar ya? 300 Itu untuk miliar. tahun 2026 ini ya? 26. Bentuk pemberdayaan itu mulai dari, pelatihan, Mhm. pembinaan, sampai pada, eee, pasar, ruang Oh, pasar. untuk ini ya, memediasi Memediasi, ya? satu di antaranya kita punya Bejo. Bejo itu Bejo, belanja online Jatim, Bejo Bejo Jatim istilahnya. Bejo Jadi Jatim. siapapun pelaku UMKM bisa masuk ke linknya Bejo, Mhm. ya intinya kayak gitu, yang semua server adalah gratis karena difasilitasi Mmm. oleh pihak, pemerintah Provinsi Jawa Timur Ya. melalui Infocom Jawa Mhm. Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Tribuners dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya, Mujib Anwar, dalam podcast politik yang selalu ditunggu-tunggu, ngobrol bareng Dewan di podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Tribuners, digitalisasi menjadi keniscayaan dalam mendorong UMKM untuk naik kelas di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin berbasis teknologi. Nah, di Jawa Timur ini UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian daerah. Namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan akses teknologi, hingga daya saing produk di pasar online. Kondisi ini, Tribuners, tentu menuntut adanya strategi yang tepat agar transformasi digital tidak hanya menjadi tren saja, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku masyarakat, agar di ujungnya tentu bisa mensejahterakan masyarakat Jawa Timur. Untuk itu, kita di ngode ngobrol bareng Dewan kali ini akan membahas tema digitalisasi UMKM Jawa Timur, peluang dan tantangan di era ekonomi digital. Untuk membahas tema yang menarik tersebut sudah hadir bersama kita Ibu Hajah Ani Maslahah, SPD MSI. Beliau adalah Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Jawa Timur. Mbak Ani ini politisi senior dari Partai Kebangkitan Bangsa. Beliau terpilih sebagai legislator dari Dapil Jatim II wilayah Sidoarjo. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mujib. Pripun Mbak, sehat? Alhamdulillah harus sehat. Ya, Itu yang sedikit sih penting. lagi perbaikan kesehatan Wah, pasca batuk flu biasa. ya lagi musimnya Mbak. Lagi musim ya, Ya, cuacanya ya. ya cuacanya. Mbak Iya. Ani, ini soal digitalisasi UMKM atau UMKM digital lah. UMKM digital. Kalau saat ini Mbak, kondisi UMKM digital itu di Jawa Timur sebenarnya seperti apa sih? Sebelum itu saya sampaikan, Mm-mm. UMKM Jawa Timur itu 57% nasional loh ya. Jadi supporting pelaku UMKM nasional 57%-nya itu dari
Jawa Timur. Dan kalau kita ngomong PDRB-nya, maka supportingnya 60% PDRB Jawa Timur dari pelaku UMKM. Kalau dilihat dari angkanya ya sekitar 9,7 juta dari 40 hingga 41 juta penduduk Jawa Timur ya. Maka dengan transformasi daya konsumtif masyarakat hari ini yang tadi Mas Mujib sampaikan, pola konsumsi digital ini lebih banyak daripada konvensional kira-kira kayak gitu, dan terlihat dari gerai-gerai banyak tutup. Sekalipun itu mall besar, mulai dari yang saya lihat hanya TP loh Mas yang masih eksis ya. Cito juga sudah hampir 70%. TP sama Royal Plaza. TP sama Royal yang masih eksis. Ini yang di Surabaya ya? Yang di Surabaya, biar belum yang tahu ya, bukan Surabaya ya. Belum yang lain-lainnya, termasuk Pakuan sendiri juga ada macam-macam. Itu salah satu variabel bahwa memang ada transformasi daya konsumtif pola konsumtif masyarakat kita. Tentu kita harus adaptif ya. Maka pertanyaannya seperti apa digitalisasi UMKM di Jawa Timur? Saya melihat kalau ngomong digital itu sudah masif lah. Masyarakat Jawa Timur itu sekalipun IPM-nya per hari ini belum tinggi-tinggi amat se-Indonesia, tetapi setidaknya di angka 10 besar. Ya. Artinya salah satu variabel indeks pembangunan manusia itu kan kecerdasan dalam pendidikan ya. Maka kalau ngomong digital begitu hampir semuanya orang tahu, hampir semuanya orang ya kalau punya gitu ya banyak mungkin kira-kira kayak gitu karena masih sudah seperti kayak digital life gitu ya. Iya, betul. Tetapi literasinya yang rendah. Itu beberapa survei termasuk yang terkini yang saya dengar di SS juga melakukan survei di beberapa media koran juga. Literasinya yang perlu diungkit kembali. Artinya masyarakat itu punya digital, punya smartphone, tetapi masih belum mampu meng-create, masih menjadi konsumsinya, masih menjadi konsumtif, belum menjadi produktif, kira-kira kayak gitu. Inilah yang berimplikasi kepada sekalipun Jawa Timur itu 57%, tetapi supporting untuk pertumbuhan ekonomi Jawa Timur itu enggak bisa meroket langsung begitu Mas. Padahal kita dominan dari beberapa sektor real selain pertanian, perkebunan, perikanan adalah pelaku UMKM. Kalau kita ngomong sektor real, Jawa Timur itu ada 9 komoditi loh Mas menjadi buffer stock nasional. Sebagai andalan ya? Sebagai andalan. Mulai dari padi, gula, jagung, termasuk tembakau terbesar lah. Ya, termasuk UMKM 57% tadi itu. Susu pun juga demikian, ternak juga demikian, hampir semuanya. Tetapi kenapa? Per hari ini, terakhir BPS seminggu lalu lah, pertumbuhan ekonomi nasional kan 5,61. 5,3. Sudah 6 seminggu ini. 5,3 itu Jawa Timur, nasional 5,11, kita 5,33. Tetapi per minggu ini nasional itu 5,61, kita 5,9 sih memang. Tetapi belum begitu meroket. Sementara ada satu program. Itu berarti pertumbuhan ekonomi yang update terbaru dari BPS ya? Iya, dalam minggu ini 1-2 hari inilah terbaru sekali lah. Satu sisi ada penggelontoran uang negara yang cukup signifikan yang disebut dengan MBG. Ini yang belum terbentuk ekosistemnya, istilahnya belum menjadi ekosistem perekonomian bottom up, sektorial lah intinya kayak begitu. Ini yang perlu diperbaiki. Kembali karena memang topiknya UMKM, jadi saya melihatnya kalau ngomong digitalisasi Jawa Timur sudah masif. Tetapi kalau ngomong literasi ini yang masih kategori rendah. Mbak Ani, ada
sebab mungkin. Oh Nah, ya, nggak oke. dari tadi yang apa namanya Mbak Ani sebutkan tadi Mm-mm. atas 9,7 juta ya Mm-mm. UMKM di Jawa Mm-mm. Timur ya, Mm-mm. itu yang sudah digital life atau memanfaatkan betul keberadaan digitalisasi itu kira-kira berapa persennya? Nah ini yang perlu melakukan penelitian. Kalau Hmm. ngomong kayak begitu itu kan akhirnya harus survei. Nah, Karena data yang tahun lalu kalau tidak salah ya sekitar 4,6 juta atas 9,7, artinya kan belum ada separuhnya. iya, Ya mungkin masih inilah yang 36-40 ya. menjadi apa namanya tugas bersama agar bisa makin banyak lagi UMKM di Jawa Timur yang memanfaatkan digital ini. Gimana tanggapannya Mbak? Iya, eh, karena sekali lagi digital ini kan bukan sebuah keharusan, tetapi sudah menjadi kebutuhan, Mas. Kalau keharusan itu kan masih perlu dimotivasi. Ya, Tetapi kalau kewajiban itu ya otomatis tanpa ya. automatically. Nah, ini yang perlu disadari oleh masyarakat bahwa ketika era transformasinya begitu dahsyat, pola perubahan yang terjadi di masyarakat terkait dengan pelayanan apapun, termasuk terkait dengan transaksi jual beli, ini yang harus ditangkap. Makanya bukan keharusan, tetapi menjadi kewajiban. Automatically kayak begitulah. Oleh karenanya tentu ini tidak bisa masyarakat pelaku UMKM disendirikan untuk melakukan upaya itu. Maka butuh kolaborasi. Kolaborasi baik pihak pemerintah, berarti kami dalam bentuk policy, regulasi. Kebetulan saya sampaikan kepada masyarakat Jawa Timur. Di Jawa Timur itu ada perda yang terbaru, perda perubahan Mas. Terkait dengan pelindungan dan pemberdayaan pelaku UMKM Jawa Timur. Perlindungan dan pemberdayaan pelaku UMKM di Jawa Timur. Perda nomor 1 tahun 2024. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mbak isinya biar para pelaku UMKM dan Tribuners ini paham lah bahwa ternyata DPRD itu sudah membuat policy itu ya. Kebijakan terkait bagaimana pelaku UMKM ini bisa diberdayakan dengan adaptif, apa yang harus dilakukan, strategi apa yang harus dimainkan, kira-kira kayak gitu, agar supaya naik kelas yang berujung kepada peningkatan kesejahteraan, kira-kira kayak begitu. Itu sudah diwadahi dalam perda itu. Di antara isi bentuk pemberdayaannya adalah pemerintah memfasilitasi penguatan dan pemberdayaan, mulai dari meng-create jenis produk dengan peningkatan branding, karena branding ini kan kesan pertama orang untuk beli itu kan bungkus kira-kira ya. Packagingnya ya. Hingga sampai pada pola transaksi ya, dengan e-commerce yang harus difasilitasi tentu dengan bentuk pelatihan, karena apalah artinya ada alat tetapi mereka tidak mempunyai kapasitas untuk mengoperate, kira-kira kayak gitu. Sehingga bentuk pemberdayaan itu mulai dari pelatihan, pembinaan, sampai pada pasar, ruang pasar. Untuk ini ya, memediasi ya. Satu diantaranya kita punya Bejo. Bejo itu belanja online Jatim, Bejo Jatim istilahnya. Jadi siapapun pelaku UMKM bisa masuk ke linknya Bejo, ya intinya kayak gitu. Yang semua server adalah gratis karena difasilitasi oleh pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Infocom Jawa Timur. Itu satu di antaranya. Termasuk kita punya lembaga Sofi yang ada di marketplace di Malang dan di Surabaya ada.
Dan ada beberapa inkubator termasuk di beberapa dinas koperasi UMKM Jawa Timur, di mana mereka bisa hadir para pelaku itu kapanpun ada fasilitas fisik yang bisa diajarkan bagaimana cara mulai branding sampai menjual kira-kira kayak gitu itu difasilitasi dalam bentuk perda dadi. Jadi bentuk pemberdayaan. Jadi bagaimana misalnya pelaku UMKM itu meng-create hasil produksinya sampai pada kejual kira-kira kayak gitu. Tentu dengan memanfaatkan digitalisasi, salah satunya adalah menggunakan AI. Ada itu. Sehingga ada program lagi itu cerdik atau apa itu, yang dari Infocom juga itu, intinya cerdas digital, cerdik ya, cerdik, pakai G ya, pakai G, cerdas digital. Satu konten yang hari ini lagi booming itu ya bagaimana memanfaatkan AI, karena AI ini kan barang yang sangat bagus. Tetapi ketika kita tidak mampu memanfaatkan, ya percuma juga bisa kan. Jadi ini ya tidak bermanfaat. Tidak ada manfaatnya. Itu bentuk pemberdayaan. Kalau bentuk perlindungan, nah bentuk perlindungan ini Mas, yang saya pikir yang kami perlu dorong, tentu bekerja sama dengan pemerintah pusat terkait dengan piranti hukum, karena memang e-commerce ini sudah mengglobal sekali. Bagaimana bentuk perlindungan pemerintah terhadap pelaku-pelaku nakal, terutama importer ya, yang memberikan harga tidak sehat, menghargai harga tidak sehat. Tentu ini kalau pemerintah tidak melakukan pembatasan, kan khawatirnya produk dalam negeri nggak laku Mas. Karena artinya kalau semacam barrier itu. Barrier benar, semacam barrier. Sebut saja satu negara X, Jepang atau Cina misalnya kayak begitu. Sama-sama produk, sama-sama jenis UMKM kayak begitu. Kualitas kita lebih bagus. Di sana packagingnya yang lebih bagus. Dan harganya lebih murah. Orang kan enggak mau tahu internalnya kayak apa, maintenance-nya kayak apa kan begitu. Yang tahunya kan ini murah, maka ini. Seperti ini yang saya pikir perlu untuk kita pikirkan. Jadi bentuk pelindungannya kita masih belum begitu kuat di tataran digitalisasinya. Kalau pelindungan yang lainnya sih secara konvensional sudah terfasilitasi di Perda UMKM itu. Artinya kalau dari perda yang sudah disusun dan sudah diterapkan ya, kan sudah dilaksanakan itu, Mbak Ani, apakah kalau dicermati itu mulai hulu sampai hilirnya sudah dilaksanakan semuanya untuk melindungi dan makin mengembangkan UMKM di Jawa Timur? Kalau saya lihat sih hampir dilaksanakan, tetapi optimalisasinya yang memang belum 100% ya. Optimalisasinya. Jadi karena namanya pemberdayaan itu kan mulai dari mengajari awal kira-kira gitu, kemudian didampingi hingga sampai dia bisa berdiri. Nah, kalau sudah berdiri bagaimana bisa naik kelas kira-kira. Tentu perlu sustainability-nya, perlu berkesinambungan dan perlu banyak tempat untuk bisa diakses oleh masyarakat. Karena terus terang persoalan Jawa Timur ini kan kalau ngomong pertumbuhan ekonomi sudah oke lah di atas nasional. Tetapi kalau ngomong persoalan disparitas kita masih tinggi. Jadi ada beberapa daerah terutama yang banyak kepulauan seperti Madura. Madura aja 111 pulau Mas. Terutama di Masa Lembu yang paling dekat dengan Malaysia kayak begitu. Ya, Sumeneb maksud saya. Dan beberapa daerah yang jangkauan karena geografis, pergunungan dan lain sebagainya. Ini juga menjadi kendala kaitannya dengan digitalisasi. Sehingga betul yang disampaikan Mas Mujib tadi bahwa satu kendala di antara literasi, selain literasi adalah
infrastruktur, Oh. infrastruktur digital Ya, yang ya. masih belum full untuk di Jawa Timur. Ini juga menjadi PR besar kita, bagaimana itu bisa terfasilitasi. Mbak Ani, eh, ini kan ada beberapa program pemerintah ya yang secara nasional. Tadi Mbak Ani sudah menyinggung kayak misalkan Koperasi Desa Merah Putih. Ya, itu kan juga bisa dimanfaatkan, ada kolaborasi lah dengan UMKM, karena pelaku UMKM di Jawa Timur ini kan mayoritas lah di Indonesia, paling banyak kan seperti itu. Kalau menurut hemat Mbak Ani ini apa kira-kira yang bisa disinergikan, dikolaborasikan? Iya, tapi Agar saya belum tuntas ya tadi ya. hmm, Jadi untuk mengatasi ini apa yang harus dilakukan? Memang kolaborasi. Kolaborasi pihak siapa? Satu ya pemerintah. Apa tugasnya pemerintah? Membuat kebijakan. Satu diantaranya adalah regulasi. Kita sudah ada payung Perda nomor 1 tahun 2024 tadi itu pelindungan dan pemberdayaan. Selain itu adalah kemudahan pembiayaan, akan begitu. Dan kita di tahun 2026 ini akan ada penyertaan modal 300 miliar untuk tambahan pelaku UMKM. 300 miliar ya? 300 Itu untuk tahun 2026 ini ya, Mbak? tahun Itu naik nggak Mbak dibandingkan dengan dulu tahunan? 250. Artinya hampir naik 100% ya? Ya, tapi bukan tahun 25 tapi 24 kalau nggak salah. Artinya itu bentuk keseriusan Pemprov Jawa Timur untuk mengintervensi bagaimana bisanya naik kelas tadi itu. Nah, itu pihak pemerintah. Nah, bagaimana yang lain swasta? Iya dong, termasuk platform digital. Bagaimana mereka menjual tetapi mengedukasi, tidak hanya sekedar produknya dijual kira-kira kayak gitu. Ini ada kerjasama Mas. Kebetulan Jawa Timur ini ada beberapa kerjasama dengan platform-platform digital, mulai TikTok dan lain sebagainya, Shopee kayak gitulah kira-kira. Itu swasta. Nah, ada lagi Mas, akademisi. Karena kalau ngomong pembangunan itu kan perlu pentaholik. Ya. Pentaholik itu artinya beberapa elemen atau institusi yang harus melakukan kerja bareng, kolaborasi. Siapa ya? Pemerintah, swasta, akademisi. Nah, Jawa Timur ini bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi yang saya tahu itu UNER. UNER juga bekerja sama, kemudian UB juga, ada beberapa lah. Dan ada juga perguruan tinggi swasta di Sumeneb juga bekerja sama. Mulai dari pengurusan NIP gratis, sertifikasi halal, kemudian buat branding, kemudian AI, coding AI istilahnya ya, pelatihan. Sudah sampai masuk ke sana ya? Sudah. Coding AI juga sudah masuk coding AI, ya. Ada banyak sih yang saya tahu sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Jawa Timur, tetapi banyaknya itu masih belum mencukupi kebutuhan. Nah, kira-kira kayak begitu loh. Sehingga perlu dimasifkan lagi. Ya, itu lantaran satu memang ada keterbatasan dana, yang kedua kesadaran yang saya lihat Mas. Kesadaran yang saya lihat itu kesadaran digital ya. Kesadaran digital. Kenapa? Ya karena ternyata 9,7 itu di atas 50%-nya ya gen X dan Y. Jadi di atas 40 ke atas. Kalau ngomong tahun ini 40 itu kan gen X ya. Gen X. Kalau 45 ke atas itu kan gen Y ya. Bahkan sampai 65 kan. Kalau di atas 65 tahun ini baby kan boomer. ya. Kalau saya melihat pelaku UMKM Jatim itu mayoritas perempuan dan di atas usia 50. Dari 9,7 itu mayoritas perempuan? Iya, mayoritas perempuan dan itu di atas 50. Inilah yang menjadi persoalan internal yang perlu dimotivasi tersendiri. Jadi satu dari kesadaran itu menjadi penting untuk berubah, kira-kira kayak begitu. Ini yang perlu diselesaikan oleh kita. Itulah yang menjadikan kenapa literasi kita masih rendah. Jadi akademisi, yang selain akademisi ya pihak swasta
swasta yang lain kita tahu bahwa ada undang-undang tentang CSR, Ya. itu yang bisa dimanfaatkan untuk penguatan-penguatan pelaku UMKM juga sih, yang saya lihat seperti itu. Mbak, ketika pelaku UMKM itu didominasi oleh Gen X sama Gen Y ya, kan seperti itu. Sementara konsumennya ini kan sekarang itu kan mulai alpha sudah sangat digital life loh. Alpha, terus Gen milenial ya, Gen Z kan seperti itu. Nah, ini bagaimana biar paling tidak tumbuh pelaku-pelaku UMKM baru selain ini Gen X sama Gen Y, milenial lah kan seperti itu, atau Gen bagaimana membangkitkan Z, ya, untuk membangkitkan itulah kan regenerasi kan ini pelaku, penting nih, iya. regenerasi pelaku UMKM ini, iya. agar semakin jadi backbone perekonomian di Jawa Timur. Salah satu kenapa akademisi tadi itu diajak untuk bareng, termasuk ada kita program Job Millennial Center, ya, bagaimana mengumpulkan para talent muda ini untuk ekonomi berbasis digital lah kira-kira kayak begitu. Siapa yang pintar mendesain, siapa yang pintar membuat begitu ya, Mas, maka sesuai dengan kapasitas masing-masing yang itu bisa didelegasikan ketika UMKM mana, kelompok mana perlu lakukan pelatihan, perlu penguatan, maka dia diterjunkan kayak begitu. Nah, ini kan anak-anak muda. Betul. Maka dengan adanya banyak tampil muda, ini ya besar harapan menjadi penyemangat bagi masyarakat muda, kelompok milenial tadi itu untuk bisa. Yang kedua, Jawa Timur ini sekarang lagi berproses salah satu bidang ekspansi bidang di Disbudpar adalah bidang kriya. Kriya itu kan hasil karya yang hari ini karena digital lebih kepada digital. Bagaimana menjadi koreografi, bagaimana menjadi desainer ya kayak begitulah kira-kira. Jadi bekerja melalui digital kira-kira kayak itu, dan dengan produk digital juga. Ya, produknya itu produk krianya itu kriya digital lah kira-kira kayak begitu. Sehingga kalau ngomong pelaku UMKM itu kan beberapa jenis ya. Kalau Mamin mungkin sudah ibu-ibu kira-kira kayak gitu. Kemudian kalau sifatnya konvensional yang konvensional itu sudahlah baby booms sama Gen Y misalnya kayak begitu. Kemudian kaitannya dengan fashion mungkin Gen X ya kira-kira gitu. Maka digital kriya digital ini bisa Gen Z, milenial, kira-kira kayak begitu. Hari ini banyak sih Gen Z, Gen Alpha yang sudah mampu membawa cuan dari produknya. Sebut saja TikTokers, sebut saja Instagram, ya kan? Selebgram dan lain sebagainya. Itu kan juga banyak anak-anak muda. Apalagi kalau orang tuanya ada keahlian di situ, anaknya kan banyak yang jadi sumber-sumber cuan lah. Tapi yang sering kali jadi. Dan itu bagian dari kriya, Mas. Oh, bagian dari kriya ya? Bagian dari kriya. Afiliator juga apakah bagian dari kriya? Iya, betul. Afiliator, selebgram, TikToker, bagian dari kriya. Meskipun dia tidak memproduksi ya? Meskipun tidak memproduksi. Produksinya kan memang produksi maya. Tapi kan saling melengkapi ya. Betul. Artinya saling melengkapi, ada yang memproduksi, ada juga yang menjual ya. Nah, pertanyaannya bagaimana biar ini sustain? Yang tadi kata Mbak Ani tadi, agar UMKM kita itu banyak yang bisa naik kelas, naik level. Iya, tadi yang saya katakan fungsi dari inkubator, fungsi dari penguatan kapasitas, pelatihan-pelatihan
Itu ya diantaranya di situ mereka ketika daftar kan banyak sekarang daftarnya kan online. Di situ ada assessment awal, apa kemampuannya dia. Maka sesuai dengan kapasitasnya ini dikelompokkan, istilahnya kayak gitu. Kemudian baru pemerintah itu memberdayakan di sisi apa yang menjadi kelebihannya dia itu. Maka dari beberapa kelebihan inilah bisa dikolaborasi. Nah, forumnya itu di MGC itu. MGC itu adalah forum mengkolaborasi dari berbagai anak muda yang punya talent berbeda, Mas. Makanya daerah Trenggalek butuh apa? Butuh membuatkan konten di TikTok. Nah, maka cukup di Job Millennial Center tadi itu diambilkan siapa yang kemampuan itu. Ternyata tidak hanya butuh konten, tetapi butuh branding. Maka mereka mengajak pemerintah memfasilitasi. Kira-kira kayak begitu. Yang jadi bridging berarti siapa ini, Bu? Pemerintah. Tetap pemerintah ya? Pemerintah, tetapi kerjasama dengan beberapa pihak, termasuk perguruan tinggi tadi itu. Tapi dari hasil ini, Mbak Ani, kan ini kan sudah berjalan ya, program-program yang sangat pro UMKM dengan mengadaptasi perkembangan teknologi digital, bahkan yang terbaru itu soal artificial intelligence kan juga tadi sudah dimasukkan juga. Apa ini agar UMKM ini bisa tetap cuan atau tetap bisa eksis ya di saat perkembangan teknologi yang semakin luar biasa. Ya, yang pertama memang perlu rutinitas menurut hemat saya. Jadi rutinitas yang paling efektif itu ya 5 platform digital itu bisa difungsikan dengan membuat jadwal. Yang paling sederhana sebenarnya itu. Apa Mbak ini 5 platform digital? Misalnya TikTok. Para tribuners dan masyarakat Jawa Timur tahu ini. TikTok, Instagram, Facebook, misalnya kayak begitu. Itu difungsikan hari ini TikTok, besok live, besok Facebook, besok seminggu 6 hari itu, 7 hari ya, 7 hari full dengan satu konten diputer di berbagai platform. Kayak begitu. Intinya kan dia tampil terus tiap hari. Artinya fokus ya? Fokus. Satu hari apa? Terkait dengan storytelling. Bagaimana? Misalnya saya punya usaha butik mulai gimana jahitnya, bagaimana motongnya dulu, prosesnya ya. Ini lagi buat baju batik, batik ini dari ini dipotong, storytelling intinya. Kemudian sampai pada penjahitan jadi baju. Ini di TikTok. Packagingnya. Besok di live. Jadi kan TikTok, Instagram ya dimanfaat semuanya ya. Terus Facebook, YouTube juga kan seperti itu. YouTube ya. Yang paling laku live. Jadi menurut saya adalah sustainability ini menjadi bagian penting. Bagaimana bisa rutinitas itu yang terpenting. Rutin tampil, kira-kira kayak gitu. Rutin tampil ini yang terpenting. Artinya itu kan kalau harus rutin tampil kan berarti harus yang paling penting kan selain jadwal kan soal ide, Bu. Ya. Kan agar tetap bisa memproduksi konten-konten promotif yang tadi untuk literasi digital plus kan untuk juga jualan, untuk juga itu kan sudah di awal tadi. Jadi ada semacam pelatihan di awal tadi kan begitu, bagaimana melatih. Nah ini kan sudah dilatih istilahnya kan, maka bagaimana bisa eksis gitu loh kan? Agar eksis ya. Maka harus bisa rutin. Rutin tampil kira-kira. Hari ini yang paling efektif itu ya memang live. Itu. Bagaimana bisanya rutin dijadwal, di schedule. Pak, yang paling sederhana tadi, sehingga kita punya digital ini tidak ekonomis, tetapi produktif, kira-kira kayak gitu. Kemudian yang kedua, akan bisa eksis,
Boto menjaga kualitas produk. Oh. Karena orang akan beli lagi, mengulang pembelian, itu karena tahu produknya bagus. Ulasannya itu kan kalau bagus ya, kalau di ini kan ulasan ya. Lihatnya kan biasanya kalau mau beli apapun kan yang dilihat pertama kan gimana ini ulasannya, bintangnya berapa. Kan seperti itu ya. Betul kayak begitu. Jadi butuh untuk menjaga kualitas. Nah, yang ketiga ya performan dari usahanya. Satu diantaranya ya karena sekarang cash money itu kan tidak sebegitu laku ya. Sekarang sudah vintage, sudah maka QRIS juga sudah QRIS. Maka tentu pola pengelolaan keuangan juga harus sudah digital kalau ingin berkembang kan kira-kira kayak begitu. Itu. Nah, tentu harus mampu membuat expand jaringan. Ini kan ngomongin eksis kan kita, bagaimana bisa eksis. Ya harus mampu menyebar lebih banyak lagi jaringan. Nah, ngomong bisa membuat lebih banyak jaringan itu kan rutin tadi itu. Makanya kenapa saya rutin tampil tadi itu di nomor 1. Itu. Nah, yang kelima ya memang terus harus upgrade dengan kondisi yang ada. Nah, upgrade inilah yang perlu dukungan dari pihak pemerintah untuk lakukan pendampingan istilahnya. Intervensi pemerintah bisa muncul di situ ya, di upgrade sama update. Di awal sebenarnya. Oleh awal sampai akhir ya. Makanya harus ada pelatihan, pendampingan. Artinya tidak bisa dilepas ya Mbak Tidak Andi, bisa ya? Harus tetap di monitor dan didampingi terus ya. Makanya kenapa sih semua UMKM itu diharapkan punya NIB, nomor induk berusaha. Satu, agar datanya masuk ke pemerintahan. Dua, ketika masuk, ketika ada program pemerintah maka mereka bisa terlibat. Tiga, ketika ada persoalan apapun pemerintah bisa intervensi melakukan perlindungan. Di antara gitu ya termasuk pembiayaan. Seperti itu sih pola-pola yang ada. Mbak Adi, jika tadi ya untuk tetap eksis bahkan terus berkembang tadi serta betul-betul bisa memanfaatkan digital dengan jumlah UMKM di Jawa Timur yang luar biasa ya untuk di tingkat nasional, berapa kira-kira penambahan atas kontribusi terhadap PDRB jika itu betul-betul bisa karena dilakukan? Beberapa waktu lalu itu ada survei Mas, penjualan konvensional dengan versus penjualan digital itu hari ini 4 kali lipatnya. Lebih banyak digital. Makanya sekarang kan enggak perlu warung, enggak perlu toko, enggak perlu gerai. Ya karena digital 4 kali lipatnya. Tapi itu terekod nggak Mbak itu ya datanya? Belum valid lah istilahnya. Sehingga kalau itu masif 70% aja, ya bisa jadi supportingnya ya menjadi 70-80% ya. Hitungan matematikanya kasar seperti itu sih. Itu. Mbak Ani, ini terakhir. Apa ini pesan dan harapan dari Mbak Ani ini agar semua pelaku UMKM di Jawa Timur itu betul-betul paham ya terkait dengan pentingnya digitalisasi ini, baik ketika saat produksi atau ketika menjual, serta bisa bersaing lah kompetitif dengan produk-produk lainnya. Kuncinya menurut aku 3 sih. 3 itu, 1 mau berubah, 2 mau belajar, 3 konsisten. Maksudnya mau berubah itu ya karena faktanya transformasi masyarakat hari ini sangat dahsyat terkait dengan pelayanan atau market ya. Dari konvensional ke digital, mau nggak mau ya
kita harus mau melakukan perubahan adaptif terhadap itu. Sehingga kalau kita dulu itu jadul, manual, ya mau nggak mau kita harus menggunakan smartphone ini sebagai media untuk transaksi, media untuk menjual, media untuk promosi, kira-kira kayak begitu. Yang kedua belajar, karena kondisi ini tidak stagnan, kondisi ini dinamis. Hari ini mungkin AI yang paling laku, ya. Tetapi 1 tahun, 2 tahun yang akan datang belum tahu lagi. Hari ini platform digital yang paling laris adalah TikTok dan live. Maka mungkin adaptifnya, mau belajarnya ya belajar hari ini apa dan melakukan upgrade dan update. Upgrade dan update itu kan berarti belajar. Mau belajar. Nah, yang ketiga konsisten. Konsisten itu ya kalau yang diunggah seperti ini, ya yang dijual harus seperti ini. Apa? Gitu, menjaga kualitas agar para konsumen ketika tahu kualitasnya terjamin sesuai dengan harga dan barang. Ada trust ya? Ada trust, maka orang akan balik. Itu konsisten. Jangan sampai kan wegahnya kita itu kan antara gambar dengan fisik ini enggak sama. Beda, ya. Sehingga akhirnya ya orang setelah beli getun kira-kira. Kalau sudah getun ngomong ke pihak lain temannya, dia enggak akan mau beli juga, kira-kira kayak begitu. Apalagi kalau nanti reviewnya jelek. Maka itu akhirnya kan review ya orang. Mau bintangnya berapa? 0 atau bintangnya hanya 1. Tentu ini kan berpengaruh karena kita ini mau makan aja lihat bintang kok. Reviewnya kan lihat reviewnya, bintangnya berapa. Kalau bintangnya 5, pasti digandrungi kira-kira kayak gitu. Di madhab review itu sekarang menjadi penting ya? Penting. Jadi promosi dapat, kemudian selalu update. Review kan begitu. Ketika reviewnya bagus, tentu orang akan itu. Nah, dengan adanya 3 hal itu menurut sama saya, maka pasti akan berpengaruh kepada peningkatan produktivitas. Karena bukan tuntutan, ya karena ada naiknya penjualan. Ya, mau nggak mau kan ekspansi. Kalau sudah ekspansi, penambahan produktivitas, ya mau nggak mau kan naik kelas. Kalau sudah naik kelas, ya mau nggak mau ya profit bertambah, sehingga peningkatan kesejahteraan akan semakin bertambah juga. Nyambungnya kan seperti itu. Jadi menurut saya kok kuncinya ya hanya 3 saja sih. Artinya UMKM itu salah satu jalan ya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Oleh karenanya pesan saya 3. Ayo kita mau berubah dan terus belajar melakukan upgrade dan update, dan kita konsisten agar produk kita ini semakin banyak terjual, yang kemudian kita banyak bisa ekspansi pasar, akhirnya kita naik kelas, dan tentu mudah-mudahan peningkatan kesejahteraan akan bisa tercapai. Oke, Mbak Ani, semoga ulasan dari Mbak Ani yang luar biasa terkait pentingnya digitalisasi UMKM ini menambah wawasan dari 9,7 juta pelaku UMKM di Jawa Timur ya, agar bisa meningkatkan ya kualitas produk ya, terus memperluas cakupan jualannya yang di ujungnya tentu makin bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, Tribuners dan para pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi ngobrol bareng Dewan bersama Ibu Hajah Ani Maslahah, SPD MSI,
Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Jawa Timur, yang mengulas digitalisasi UMKM untuk membaca peluang dan bagaimana menghadapi tantangan di era ekonomi digital. Tetaplah setia bersama channel YouTube Harian Surya Tribun Network untuk melihat bagaimana program-program kinerja dari para legislator di DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Mujib Anwar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan cintailah produk-produk UMKM di Jawa Timur.